Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita berjumpa kembali dalam pelajaran fikih di bab zakat hewan ternak. Nah, zakat hewan ternak, jadi sebagaimana telah kita ketahui bahwa uang, hewan ternak, tanaman, atau mata uang seperti emas, dinar, dan sebagainya itu ada zakatnya. Nah, yang sekarang kita bahas adalah zakat hewan ternak. Perlu dipahami bahwa hewan ternak yang wajib dizakati hanyalah 3, yaitu unta, sapi, dan kambing. Jadi hewan ternak yang wajib dizakati ada 3 tadi, unta, sapi, dan kambing. Namun bukan berarti hewan lain yang kita ternak seperti bebek, iti, ayam itu tidak dizakati. Tetap dizakati bila dia diperjualbelikan. Nah, nama zakatnya beda lagi, yaitu zakat barang dagang. Jadi 3 jenis hewan ternak yang wajib dizakati tadi adalah unta dan berbagai macam jenisnya, kemudian sapi dan berbagai macam jenisnya, termasuk kerbau. Jadi bukan sapi aja ya, kerbau juga termasuk. Kambing dan berbagai macam jenisnya, termasuk kambing mais atau domba. Jadi domba itu termasuk hewan ternak yang wajib dizakati. Mengenai kewajiban zakat pada 3 jenis hewan ini dijelaskan dalam hadis Anas bin Malik mengenai surat Abu Bakar tentang zakat. Nah, hewan ternak dapat dibagi menjadi 4 macam. Pertama, hewan ternak yang diniatkan untuk diperdagangkan. Hewan seperti ini dikenai zakat barang dagangan walau yang diperdagangkan cuma 1 ekor kambing, 1 ekor sapi, atau 1 ekor unta. Yang kedua, hewan ternak yang diambil susu dan digembalakan di padang rumput disebut sa'imah. Hewan seperti ini dikenai zakat jika telah mencapai nisab dan telah memenuhi syarat lainnya. Yang ketiga, hewan ternak yang diberi makan untuk diambil susunya dan diberi makan rumput, tidak digembalakan. Seperti ini tidak dikenai zakat karena tidak termasuk hewan yang diniatkan untuk diperdagangkan. Juga tidak termasuk hewan sa'imah. Keempat, hewan ternak yang dipekerjakan seperti untuk memikul barang dan menggarap sawah. Zakat untuk hewan ini adalah hasil upah dan jerih payah hewan tersebut jika telah mencapai haul dan nisab. Nah, di sini kita yang harus kita ketahui selanjutnya adalah syarat wajib zakat hewan ternak. Nah, ternak tersebut ingin diambil susu, ingin dikembangbiakkan dan diambil minyaknya. Jadi ternak tersebut tidak dipekerjakan untuk membajak sawah, mengairi sawah, memikul barang, atau pekerjaan semacamnya. Jika ternak diperlakukan untuk bekerja, maka tidak ada zakat hewan ternak. Untuk bekerja, maka tidak ada zakat hewan ternaknya. Kemudian yang kedua, ternak tersebut adalah sa'imah, yaitu digembalakan di padang rumput yang mubah selama setahun atau mayoritas bulan dalam setahun. Yang dimaksud padang rumput yang mubah adalah padang rumput yang tumbuh dengan sendirinya atas kehendak Allah dan bukan dari hasil usaha manusia. Oke, syarat wajib zakat hewan ternak yang ketiga telah mencapai nisab, yaitu kadar minimal dikenai zakat sebagaimana akan dijelaskan dalam tabel. Syarat ini sebagaimana berlaku umum dalam zakat. Yang keempat, memenuhi syarat haul, bertahan di atas nisab selama setahun. Dalil bahwasannya hewan ternak harus memenuhi syarat sa'imah disimpulkan dari hadis Anas bin Malik mengenai surat yang ditulis Abu Bakar tentang zakat. Jadi mengenai zakat pada kambing yang dikembalakan dan diternakkan jika telah mencapai 40-120 ekor dikenai zakat 1 ekor kambing berdasarkan mafhum sifat, dan dipahami bahwa jika hewan ternak bukan sebagai sa'imah maka tidak ada kewajiban zakat dengan 1 ekor kambing. Unta dan sapi dikiaskan dengan kambing. Nah, anak ustazah bisa melihat di buku hapnya, itu ada unta ya. Jadi di buku hap itu ada ustazah tulis unta, jika aset mencapai 140 ekor unta, maka cara menghitung ukuran zakatnya adalah setiap kelipatan 40 ekor zakatnya 1 ekor unta betina umur 2 tahun, dan setiap kelipatan 50 ekor zakatnya 1 ekor unta betina umur 3 tahun. Contoh, bisa dilihat di buku
buku hopnya ya, ada unta. Dan untuk sapi, nah setelah aset mencapai 60 ekor, maka setiap kelipatan 30 zakatnya 1 ekor sapi umur 1 tahun, dan setiap kelipatan 40 zakatnya 1 ekor sapi umur 2 tahun. Begitu juga dengan kambing. Setelah aset kambing mencapai 500 ekor, maka diperhitungkan zakatnya berubah, yaitu setiap kelipatan 100 zakatnya 1 ekor kambing umur 2 tahun atau 1 ekor domba umur 1 tahun. Khusus di dalam zakat binatang ternak dikenal istilah waqas, yaitu jumlah binatang yang berada di antara nisab dengan nisab di atasnya. Semisal 130 ekor kambing yang berada di antara 121 ekor dengan 201 ekor. Pertambahan waqas ini tidak merubah ukuran zakat yang wajib dibayarkan, kecuali telah mencapai nisab yang telah ditentukan. Contohnya, jumlah aset 130 ekor kambing, zakatnya sama dengan aset 121 ekor kambing, yaitu 2 ekor kambing umur 2 tahun atau 2 ekor domba umur 1 tahun ya. Seperti itu kira-kira tentang zakat hewan ternak. Anak ustazah bisa melihat di buku hop di dalam tabel yang telah ustazah jelaskan ya. Jadi nanti ada pertanyaan. Jadi Zah, kalau misalnya dia punya 5 sampai 9 ekor unta misalnya, apakah itu wajib zakat? Iya, tapi zakatnya bukan dengan unta juga, tapi dengan kambing ya. Jadi kalau dia punya 5 sampai 9 ekor itu 1 kambing, 10 sampai 14 ekor itu 2 kambing, 15 sampai 19 ekor itu 3 kambing, 20 sampai 24 ekor itu 4 kambing ya. Nanti tabelnya akan ustazah berikan. Nah, anak ustazah bisa lihat tabelnya di dalam video ini ya nak. Nah, itu kalau misalnya dia yang ada 5 atau punya 9 ekor ya. Begitu juga dengan sapi dan kambing ya. Seperti itu. Nah, sampai di sini pembahasan kita tentang zakat. Bila ada yang tidak paham atau kurang mengerti, maka bisa ditanyakan langsung dengan ustazah. Oke nak, sampai di sini pembelajaran kita. Salah dan kurang ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.